Bagaimana rasanya menjadi kepala desa yang dikenal bijak dan sederhana, namun memutuskan untuk menikahi 11 wanita secara sah? Kisah ini bukan tentang nafsu, tapi tentang cinta, tanggung jawab, dan takdir yang tak pernah terduga. Di balik tawa dan senyuman para istri, tersimpan air mata dan pengorbanan yang mendalam. Tonton cerita ini sampai selesai, karena di akhir kamu akan memahami bahwa setiap keputusan besar menyimpan pelajaran yang tak ternilai. Mari kita mulai ceritanya. Pak Adnan bukan hanya dikenal sebagai kepala desa Sukamaju, tapi juga sebagai panutan. Usianya sudah menginjak 50-an, tapi semangatnya untuk mengabdi pada desa tak pernah pudar. Warga kerap menjulukinya Bapak Rakyat. Bukan karena dia orang yang kaya atau banyak bicara, tapi karena sikapnya yang lembut, tegas, dan adil. Ia sering terlihat menyingsingkan lengan baju, ikut membantu warga menambal jalan, mengangkat karung beras saat panen, bahkan menyapu balai desa jika tak ada yang membersihkannya. Pak Kades itu beda, kata Bu Yanti, pedagang sayur di pasar. Dia itu kalau janji, pasti ditepati. Kalau bilang bantu, pasti turun tangan sendiri. Kehidupan Pak Adnan awalnya sederhana. Ia tinggal bersama istri pertamanya, Bu Sari, di rumah peninggalan orang tua. Rumah itu tidak besar, berdinding kayu, namun penuh kehangatan. Setiap pagi, Bu Sari akan menyeduh kopi sambil membawakan koran lokal untuk suaminya. Kehidupan mereka tampak seperti pasangan ideal, tenang, saling mendukung, dan bahagia. Namun, takdir seringkali datang dengan cara yang misterius. Dan bagi Pak Adnan, perjalanannya tak berhenti sebagai seorang suami dari satu wanita saja. Badai ujian itu datang perlahan, dari satu kejadian ke kejadian lain yang membuat hatinya diuji oleh cinta, amanah, dan rasa kemanusiaan yang dalam. Pak Adnan tak pernah mencari, apalagi memikirkan untuk beristri lebih dari satu. Tapi suatu ketika, ia berada dalam posisi yang membuatnya harus memilih, diam dan membiarkan seseorang terjatuh, atau melangkah dan menanggung beban besar bernama tanggung jawab. Dan dari sinilah kisah penuh haru itu bermula. Bu Sari adalah cinta pertama Pak Adnan. Mereka bertemu semasa remaja saat masih duduk di bangku sekolah menengah. Keduanya sering belajar bersama, saling mencuri pandang, dan ketika dewasa, perasaan itu tumbuh menjadi sesuatu yang suci. Pernikahan mereka sederhana, hanya dihadiri keluarga dan beberapa kerabat dekat. Tapi kebahagiaannya tak bisa diukur oleh kemewahan. Aku nggak butuh pesta besar, yang penting hidup kita barokah, ucap Bu Sari saat itu sambil menggenggam tangan Adnan muda. Setelah menikah, mereka hidup bersahaja. Setiap malam, Bu Sari selalu menanti kepulangan suaminya dari balai desa dengan senyum dan hidangan hangat. Ia selalu tahu cara menenangkan hati Pak Adnan yang lelah. Bahkan ketika sang suami mulai sibuk mengurus warga, ia tidak pernah mengeluh. Ia percaya bahwa cintanya pada Pak Adnan tidak akan pernah tergantikan. Namun semuanya mulai berubah saat amanah dan keadaan mulai mengetuk pintu rumah tangga mereka. Tidak dalam bentuk harta, tapi manusia-manusia yang membutuhkan perlindungan. Dan semua itu dimulai ketika Pak Adnan harus membuat keputusan sulit yang mengubah hidup mereka selamanya. Aku nggak akan bisa memaksa kamu, kata Bu Sari dengan suara yang gemetar, saat mendengar niat suaminya menikahi seorang wanita lain demi amanah. Pak Adnan menunduk. Hatinya remuk. Tapi dalam batinnya, ia tahu, tidak ada kemenangan dalam keputusan itu, hanya jalan berat yang harus ia tempuh sebagai laki-laki yang mengemban janji dan rasa kemanusiaan. Suatu hari, Pak Adnan mendapat kabar bahwa sahabat almarhum ayahnya meninggal dunia. Lelaki itu meninggalkan seorang anak perempuan bernama Siti, yang masih muda dan kini menjadi yatim piatu tanpa keluarga. Sebelum menghembuskan nafas terakhir, ayah Pak Adnan berpesan, "Kalau aku nggak ada, tolong jaga anak sahabatku, ya, nak." Kata-kata itu melekat seperti ukiran di hati. Ia mencoba membantu Siti dengan segala cara, mencarikan pekerjaan,
menempatkannya di rumah tetua desa, hingga mengajaknya tinggal di rumah dinas. Tapi bisik-bisik mulai terdengar. "Nggak pantas gadis muda tinggal satu rumah sama Pak Kades," kata warga. Situasi semakin pelik. Siti pun mulai menangis, merasa seperti beban. "Kalau keberadaanku bikin bapak susah, lebih baik aku pergi," ucapnya. Tapi Pak Adnan tahu, jika Siti pergi tanpa perlindungan, nasibnya akan jauh lebih buruk. Akhirnya, keputusan besar itu diambil. Menikahi Siti bukan karena cinta, bukan karena keinginan, tapi karena rasa tanggung jawab yang besar. Pak Adnan menatap mata Bu Sari sebelum berbicara. "Aku nggak ingin menyakitimu, tapi aku juga nggak bisa mengabaikan amanah ini." Bu Sari hanya mengangguk. Dalam hatinya ia menangis, namun bibirnya tetap tersenyum. Dan sejak saat itu, wanita kedua masuk dalam hidup Pak Adnan, bukan sebagai persaingan, tapi sebagai pelengkap beban yang ia pilih sendiri. Kisah pernikahan ketiga hadir dalam bentuk tragedi sosial. Seorang gadis desa bernama Nur difitnah telah melakukan perbuatan tidak senonoh, padahal kenyataannya ia hanyalah korban fitnah dari seorang pemuda yang menolaknya. Nama baik keluarganya tercoreng, ayahnya jatuh sakit karena malu, dan tak ada lelaki yang mau menikahinya. Dalam kondisi terpojok itu, Nur datang menghadap Pak Adnan. Dengan mata berkaca-kaca, ia berkata, "Pak, kalau saya nggak nikah, hidup saya habis. Orang-orang udah menghakimi saya." Pak Adnan terdiam. Ia tahu gadis itu tak bersalah. Tapi satu-satunya cara menyelamatkan harga diri Nur adalah dengan menjadi suaminya. Langkah yang pasti membuat namanya sendiri jadi bahan gunjingan. Tapi ia tak gentar. Ia datang ke rumah Nur, bertemu keluarganya, dan menyampaikan niat baik. "Saya bukan malaikat, tapi saya ingin Nur punya masa depan yang layak. Saya akan nikahi dia, sebagai bentuk tanggung jawab." Desa pun heboh. Ada yang memuji, tak sedikit yang mencibir. Tapi Nur terselamatkan, dan martabat keluarganya kembali utuh. Dalam diam, Pak Adnan menangis. "Beban ini berat, ya Allah. Tapi jika ini jalan yang Engkau takdirkan, kuatkanlah aku." Setelah pernikahan ketiga, kehidupan Pak Adnan semakin penuh warna. Warga mulai memperhatikan langkahnya. Ada yang menghormati, ada pula yang memandang sinis. Tapi satu hal yang tidak pernah berubah adalah ketulusannya dalam bertindak. Ia tidak mencari istri, tapi istri-istri itu datang dalam bentuk takdir yang memanggilnya. Setiap pernikahan terjadi bukan karena hasrat, tapi karena ada kehidupan yang perlu diselamatkan. Istri keempat adalah janda korban kecelakaan. Istri kelima adalah ibu tunggal dengan anak kecil yang terlantar. Dan setiap kisah baru membuka luka lama yang belum sempat sembuh. "Aku nggak tahu sampai kapan aku kuat," katanya suatu malam pada Bu Sari. Istrinya yang pertama menatapnya sambil menggenggam tangan. "Kalau ini sudah jalan dari Allah, insya Allah kita bisa," jawab Bu Sari dengan suara lirih. Pak Adnan tahu, ia tidak sempurna. Tapi ia tidak ingin lari dari beban yang datang padanya. Ia memilih untuk menanggung, meski harus kehilangan sebagian dari dirinya sendiri. Dan saat itulah ia sadar bahwa mencintai tak selalu berarti memiliki, tapi berani bertanggung jawab atas pilihan yang tak selalu mudah. Waktu berjalan, dan kenyataan yang dulu hanya satu istri, kini berubah menjadi 5. Bu Sari, wanita pertama yang setia sejak nol, mulai merasakan luka yang tak bisa ia ucapkan. Bukan karena suaminya berbuat curang. Tidak, semua dilakukan dengan izin, kejujuran, dan tanggung jawab. Tapi rasa kehilangan itu tumbuh dalam diam. "Aku pikir, aku satu-satunya," ucap Bu Sari suatu malam dengan suara nyaris tak terdengar. Pak Adnan terdiam. Ia tahu kalimat itu bukan bentuk protes, tapi jeritan hati yang sudah terlalu lama dipendam. Ia meraih tangan istrinya, mengecupnya perlahan. "Maafkan aku, sayang.
Aku juga nggak pernah membayangkan semua ini. Tapi jika aku mundur, hidup mereka semua akan hancur. Air mata jatuh tanpa suara. Bu Sari bukan wanita lemah. Ia tahu, mencintai suaminya berarti mencintai semua konsekuensi hidupnya. Ia tak pernah membenci para istri lain. Tapi hatinya tetap manusia, yang bisa lelah, yang bisa merasa sendiri di tengah rumah yang ramai. Aku cuma takut, suatu hari kamu nggak bisa bahagiain dirimu sendiri, lirihnya. Dan malam itu, Pak Adnan hanya bisa memeluknya. Tak ada janji muluk, hanya keyakinan bahwa cinta mereka tetap utuh meski terbagi. Dalam rumah tangga yang luas, hatinya tetap kembali pada rumah pertama, pada wanita yang selalu ada sejak langkah awal. Yang mengejutkan banyak orang adalah kenyataan bahwa para istri Pak Adnan justru tidak saling bermusuhan. Tentu ada kecanggungan, bahkan cemburu yang tak bisa dielakkan. Namun, perlahan waktu mengajarkan mereka tentang penerimaan. Mereka bukan saingan, mereka adalah bagian dari takdir yang sama. Setiap bulan, mereka berkumpul di balai rumah utama untuk arisan sederhana. Anak-anak mereka bermain bersama, para ibu berbagi resep, tawa ringan terdengar dari dapur. Walau tidak semua saling akrab, tapi tidak ada permusuhan. Hanya ada pengertian diam-diam di balik setiap senyum. Kita semua punya bagian di hatinya, meski tidak utuh, kata Rini, istri kelima, sambil menggenggam tangan istri ketiga. Kalimat itu tidak untuk menghakimi, tapi untuk menguatkan. Bu Sari tersenyum lirih. Yang penting, kita saling menghargai. Hati manusia bukan wadah yang bisa dibagi rata, tapi kita bisa memilih untuk tetap saling mendukung. Anak-anak mereka pun tumbuh seperti saudara kandung. Mereka tak tahu batas ibu tiri atau ibu kandung. Semua sama. Semua memanggil ayah pada orang yang sama, Pak Adnan, lelaki yang kini harus membagi dirinya untuk lebih dari satu keluarga, namun berusaha seadil mungkin. Menjadi suami dari banyak istri bukan perkara mudah. Pak Adnan tahu, ia bukan nabi yang dijamin adil. Tapi ia berusaha semampunya. Ia menyusun jadwal kunjungan, membagi waktu bermalam, mencatat nafkah, bahkan memantau kesehatan anak-anak dari setiap istri. Ayah hari ini ke rumah siapa? Tanya Lala, anak dari istri ketiga. Sekarang ke rumah Umi Rini dulu. Nanti malam ayah mampir sebentar ke rumah kamu. Ya. Jawab Pak Adnan sambil tersenyum. Ia membawa buku catatan kecil kemana-mana. Di dalamnya ada daftar lengkap jadwal kunjungan, kebutuhan dapur tiap rumah, sampai tanggal ulang tahun setiap anak dan istrinya. Mungkin tak ada cinta sempurna, tapi cinta dengan usaha nyata, itu lebih berharga. Warga desa pun mulai menghormatinya kembali. Mereka melihat, tak ada satupun dari para istri yang merasa ditelantarkan. Bahkan beberapa mulai berkata, Pak Kades itu benar-benar laki-laki sejati. Nggak banyak omong, tapi tanggung jawabnya luar biasa. Meski begitu, kelelahan kadang datang tanpa izin. Di malam yang sepi, Pak Adnan sering duduk sendiri, menatap langit, mengadu dalam hati. Ya Allah, Engkau tahu aku bukan laki-laki sempurna. Tapi kuatkan aku untuk tetap jadi ayah dan suami yang Engkau ridai. Tak semua orang bisa menerima jalan hidup Pak Adnan. Ada tetangga yang mulai menjauh, tokoh desa yang menyindir secara halus, bahkan teman lama yang menuduhnya bermain perempuan. Tapi ia tak pernah membalas dengan marah. Ia hanya tersenyum, menganggap semua itu bagian dari harga yang harus ia bayar. Kalau bukan karena perempuan, dia nggak bakal nikah sebanyak itu, kata seorang warga dalam obrolan warung kopi. Alasan tanggung jawab itu cuma topeng. Pak Adnan mendengarnya. Tapi ia hanya menjawab lirih. Yang tahu isi hati kita hanya Allah. Kalau mereka mau menilai dari luar, biarkan. Setiap malam, ia mengadu pada Tuhan. Bukan meminta dibela, tapi diberi keteguhan hati. Ia sadar,
Keputusan besar tidak akan pernah diterima semua pihak. Tapi jika ia mundur, lebih banyak hati yang akan hancur. Dan baginya, menjaga mereka adalah kewajiban, bukan pilihan. Ia terus bekerja seperti biasa, membangun jalan, mengurus surat tanah warga, mengelola bantuan sosial. Tak ada waktu untuk membalas tudingan. Aku bukan malaikat, tapi aku tahu, diamku lebih baik daripada debat yang tak menghasilkan apa-apa. Pernikahan ke-9 dan ke-10 terjadi di luar rencana. Ketika desa diterpa banjir bandang, 2 perempuan kehilangan semua, rumah, keluarga, dan masa depan. Salah satunya adalah janda beranak satu, satunya lagi gadis muda yang ditinggal tunangannya karena trauma. Mereka tinggal sementara di posko pengungsian, hingga akhirnya hidup mereka tak lagi punya arah. Pak Adnan melihat mereka setiap hari, terdiam di sudut ruangan, memeluk tubuh sendiri dalam kedinginan. "Pak, kami nggak punya siapa-siapa lagi," ucap wanita itu. "Kami nggak tahu harus tinggal di mana." Dan sekali lagi, nuraninya tergerak. Ia tahu risikonya. Ia tahu warga akan kembali menudingnya. Tapi ia juga tahu, jika bukan dirinya, siapa lagi? Maka ia datang ke rumah keduanya, bersama tokoh agama, dan berkata, "Saya bersedia jadi wali sekaligus suami. Bukan karena saya ingin, tapi karena mereka butuh perlindungan." Keputusan itu mengguncang desa. Tapi kedua wanita itu akhirnya mendapat tempat baru, rumah baru, dan keluarga baru. Anak mereka menyebut Pak Adnan sebagai ayah, meski tahu ia bukan darah daging. Dan di malam sunyi, Pak Adnan kembali bersujud, memohon agar hatinya tetap lurus, dan niatnya tetap bersih. Tahun itu, Pak Adnan tak menyangka bahwa hidupnya akan kembali berubah. Seorang wanita muda datang ke balai desa, meminta surat keterangan kematian suaminya yang baru saja meninggal karena kecelakaan proyek. Ia adalah istri dari salah satu buruh bangunan desa yang baru direkrut. Namanya Muna, 23 tahun, dan sedang mengandung 7 bulan. "Saya cuma pengen akta kematian, Pak, buat ngurus BPJS dan akta anak saya nanti," katanya pelan. Suaranya bergetar menahan tangis. Pak Adnan langsung membantu. Tapi setelah beberapa minggu, ia mendapati Muna hidup sebatang kara, tidur di emperan musola, mengandalkan sumbangan warga untuk makan. Hatinya tergerak, seperti dulu. Tapi kali ini, ia ragu. Bukan karena Muna, tapi karena dirinya sendiri. Sudah cukupkah? Mampukah? Namun, malam itu, ia mimpi bertemu almarhum ayahnya. Dalam mimpi itu, sang ayah berkata, "Kalau kamu sanggup memberi tempat untuk satu hati lagi, lakukanlah. Tapi jangan karena kasihan, lakukan karena keyakinan." Akhirnya, Muna resmi menjadi istri ke-11. Saat ijab kabul berlangsung, suara Pak Adnan sempat bergetar. "Saya terima nikahnya," ucapnya, penuh beban sekaligus ikhlas. Para istri lain datang, bahkan Bu Sari memeluk Muna. Tak ada dendam, hanya penerimaan yang lahir dari rasa percaya. Di malam yang tenang, Pak Adnan duduk sendirian di teras rumahnya. Semua istri sedang di rumah masing-masing. Anak-anak sudah tidur. Ia memandangi langit. Hatinya lelah, tapi tak menyesal. Ia tahu, jalan hidupnya tak biasa. Tapi bukan untuk disombongkan, semata karena panggilan nurani. "Ya Allah, kalau jalan ini bukan karena MU, maka jangan beri aku kekuatan untuk melanjutkan," bisiknya lirih, dengan air mata yang menetes perlahan. Ia sadar, banyak orang melihat hidupnya dengan sinis. Tapi tak ada yang benar-benar tahu betapa berat beban yang ia pikul. Ia tak pernah bermimpi menjadi suami dari 11 wanita. Tapi ketika hidup menaruh mereka di depannya, ia tak tega membiarkan mereka terjatuh. Ia bukan pahlawan. Ia hanya pria biasa, yang setiap malam memohon satu hal pada Tuhan, agar cintanya tidak menjadi luka bagi siapapun.
bahwa keputusannya, seberat apapun, tetap membuahkan kasih, bukan kehancuran. Malam itu, angin berhembus lembut, seakan menjawab doanya. Dan di kejauhan, terdengar suara salah satu anaknya terbangun dan memanggil, "Ayah." Ia tersenyum. "Iya, Nak. Ayah di sini." Seiring waktu, cerita hidup Pak Adnan menyebar keluar desa. Bukan sebagai gosip, tapi sebagai inspirasi. Media lokal menulis tentangnya sebagai kepala desa yang menikahi demi menyelamatkan. Beberapa mengundangnya berbicara tentang nilai tanggung jawab dan keberanian mengambil keputusan sulit. Warga desa mulai melihat dari sisi berbeda. Bahkan yang dulu mencibir, kini mengangguk ketika melihatnya lewat. Ternyata benar ya, yang penting bukan jumlah istrinya, tapi bagaimana dia bertanggung jawab, kata Pak RT sambil tersenyum. Pak Adnan tak berubah. Ia tetap datang ke sawah, ikut gotong royong, menandatangani proposal, dan menyapa warganya. Tapi kini, setiap senyum dan jabatan tangan yang ia terima terasa lebih hangat. Seolah luka lama sudah dimaafkan oleh waktu. Anak-anaknya mulai tumbuh jadi pribadi cerdas dan sopan. Para istri mendirikan koperasi kecil, menjahit bersama, membuka warung. Keluarga besar itu menjadi sistem yang saling menguatkan, bukan saling menjatuhkan. Pak Kades bukan hanya suami untuk istrinya. Dia juga bapak buat kita semua, ucap salah satu warga perempuan saat perayaan 17 Agustus. Di usia 54 tahun, tubuh Pak Adnan mulai memberi sinyal lelah. Suatu pagi, ia pingsan saat hendak berangkat ke kebun. Hasil pemeriksaan menyatakan tekanan darah tinggi dan kelelahan kronis. Para istri langsung berkumpul di rumah utama, tak kuasa menahan air mata. "Aku nggak pernah nyangka, kamu setangguh ini, tapi tetap manusia," ujar Bu Rini sambil menggenggam tangannya. Selama 2 minggu, ia dirawat di rumah, bergiliran dijaga oleh istri-istrinya. Mereka kini benar-benar seperti saudari. Masakan terbaik disiapkan, air zam-zam diseduhkan, bacaan Al-Quran bergema setiap malam di setiap rumah mereka. "Saya harus sembuh. Bukan buat saya sendiri, tapi buat kalian semua," ucapnya pelan. Anak-anak bergantian membacakan doa dan sholawat di samping ranjangnya. Tangis pelan terdengar, tapi tidak ada kepanikan. Karena cinta, jika dirawat bersama-sama, bisa menyembuhkan tubuh yang paling lelah sekalipun. Beberapa tahun kemudian, Pak Adnan memilih mundur dari jabatannya sebagai kepala desa. Ia ingin menikmati sisa hidup sebagai ayah dan suami, bukan lagi sebagai pemimpin. Ia menulis surat pengunduran diri dengan tangan sendiri, disertai satu kalimat yang mengguncang banyak orang. Pemimpin sejati adalah yang tahu kapan harus maju, dan kapan harus kembali. Ia kini lebih sering di rumah, mengajarkan anak-anak mengaji, berkebun, dan menulis buku tentang kisah hidupnya. Tak ada penyesalan, hanya syukur. Ia telah memilih jalan yang berat, namun menjalaninya dengan cinta, bukan ambisi. Dan kisahnya ditutup bukan dengan kemewahan, tapi dengan tawa anak-anak yang bermain di halaman, pelukan istri-istrinya di waktu subuh, dan damai yang mengalir dari hati. Pak Adnan bukan legenda. Ia manusia biasa, dengan cinta yang luar biasa. Dan mungkin, itu yang membuat kisahnya akan terus dikenang, bukan karena jumlah istri, tapi karena keberaniannya mencintai dengan tanggung jawab. Itulah kisah nyata seorang kepala desa yang memilih jalan tak biasa demi menyelamatkan banyak hati. Bukan untuk dipuja, bukan pula untuk diikuti secara membabi buta, tapi untuk dijadikan pelajaran tentang cinta, tanggung jawab, dan keberanian menjalani takdir yang tak semua orang sanggup menanggungnya. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kami terus semangat menghadirkan kisah-kisah menyentuh dan penuh makna. Sampai jumpa di cerita berikutnya.